ที่สองครับ ไอ้ที่สองได้อยู่ครับ เอามาจากไหนครับ ในลีกนะครับ Akibat terlalu cepat selebrasi ular kobra, Thailand menangis di akhir laga. Taktik Kopas STY berbuah manis. Patrick Kluivert sumringah, pemain andalannya bersinar di tengah laga semifinal Timnas U23. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lolos babak final, Timnas U23 tumbangkan Thailand lewat adu penalti panjang. Laga diawali dengan tensi tinggi. Timnas Indonesia U23 langsung ngegas di awal laga dengan melancarkan serangan-serangan secara sporadis. Gempuran yang dilancarkan Timnas U23 Indonesia masih belum mampu membobol gawang Timnas Thailand U23 yang membuat babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Indonesia menciptakan peluang pertama di menit ke-7 lewat tembakan Dodi Tripamungkas yang masih menyamping. Tak lama berselang, Thailand menaikkan intensitas serangannya. Hanya dalam 2 menit, tim Gajah Perang mampu menciptakan 2 peluang yang membahayakan gawang Indonesia. 20 menit laga berjalan, Indonesia belum banyak menciptakan peluang berbahaya. Belum kembalinya Arkan Fikri sebagai jenderal lapangan tengah membuat permainan Indonesia harus mengandalkan sisi sayap untuk menusuk ke pertahanan Thailand. Timnas secara keseluruhan menguasai pertandingan. Tim Gajah Perang dibuat parkir bus demi menghentikan gempuran 7 hari 7 malam Timnas Indonesia. Statistik di babak pertama pun cukup jomplang dengan Indonesia menguasai bola sebanyak 79%, 8 tembakan berbanding 3, 1 berbanding 4 pelanggaran yang diciptakan kedua tim. Merasa frustasi, tim Gajah Perang menerapkan permainan keras yang membuat pemain Indonesia beberapa kali terguling di lapangan. Wasit pun sudah menghadirkan 2 kartu kuning untuk Thailand meski pertandingan baru berjalan 22 menit. Indonesia hampir saja mencetak gol di menit 27 dari tandukan Jens Reven yang sayangnya masih membentur tiang gawang. Selepas peluang tersebut, Indonesia semakin percaya diri dalam menguasai bola dan menekan pertahanan Thailand. Peluang terbaik didapat Robbie Darwish 2 menit jelang waktu normal berakhir. Beruntung bagi Thailand, kiper Sorawat Posaman mampu menepis peluang tersebut dan menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Taktik Kopas STY berbuah manis. Skuad asuhan Vandenberg sempat buntu lantaran tertinggal 1 gol dan belum mampu menyamakan kedudukan. Gerald sebagai juru taktik lantas memutar otak dengan memasukkan beberapa pemain untuk menambah daya dobrak Garuda Muda. Brandon Buffon dan Muhammad Ferrari dimasukkan menggantikan Rahmat Arjuna, Ahmad Maulana, dan Dominikus Dion. Akan tetapi ada yang aneh dari taktik pergantian dari Vandenberg tersebut. Ferrari yang merupakan seorang pemain bertahan atau back tulen diplot sebagai ujung tombak. Taktik Vandenberg terbilang sukses, maksudnya ketika pemain tersebut lantas membuat Thailand tak mampu berkutik. Dan akhirnya gol tercipta dari sepak pojok yang dieksekusi Ryan Hanan dan mampu disudul dengan gaya diving header Jens Reven. Namun siapa sangka taktik ini pernah dilakukan oleh Sinteyong sebelumnya. Elkan Bagot menjadi aktor yang sama dengan Ferrari yang dijadikan seorang striker. Akibat terlalu cepat selebrasi ular kobra, Thailand menangis di akhir laga. Thailand sempat unggul di babak kedua dengan menceploskan gol lewat serangan balik super cepat. Pertahanan Timnas U23 yang terlanjur all-in membuat transisi dari menyerang ke bertahan sempat terlambat. Usai mencetak gol dan membuat Thailand U23 unggul, Yatsakur Purapa lantas melakukan selebrasi ular kobra yang pernah ia lakukan saat melawan Timnas di beberapa waktu lalu. Bahkan Marcelino Ferdinand sampai menurunkan gayanya saat Timnas akhirnya berhasil menumbangkan Thailand di akhir laga. Sampai akhirnya pada saat babak adu penalti yang seru, Yatsakur gagal mengeksekusi penalti yang berhasil ditepis kiper Timnas U23. Garuda Muda sukses lolos ke final di Piala AFF U23 edisi kali ini. Mengaku takjub, kiper Thailand sebut atmosfer lawan Timnas Indonesia U23 seru. Timnas Indonesia U23 menjalani pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan penuh ketegangan. Penjaga gawang Sorawat Posaman menegaskan tim besutan Tawacai Damrong Otrakul sempat merasa gemetar menghadapi tekanan pendukung tuan rumah.
Pertemuan antara Timnas U23 dan Thailand menjadi laga ulangan semifinal 2023. Kala itu, Timnas U23 mencatat kemenangan 3-1 di Stadion Rayong yang membuat Thailand gagal menorehkan catatan di edisi sebelumnya saat mereka lolos ke final 2 kali berturut-turut. Duel kali ini berlangsung di hadapan pendukung Timnas U23 dan Surawat menyatakan pertandingan ini begitu seru. Dalam pertandingan sebelumnya, tidak banyak penonton yang hadir, namun pertandingan melawan Indonesia ini berlangsung seru. Dukungan fans tuan rumah memang besar, namun kami tetap berjuang keras. Indonesia adalah tim yang bagus dan kuat, mereka bermain baik pada pertandingan sebelumnya. Kami punya kelebihan masing-masing. Kendati demikian, Sarawak mengatakan masih banyak kekurangan yang mereka perlihatkan dari laga melawan Timor Leste dan Myanmar sebelumnya. Dengan waktu yang terbatas, mereka tak cukup waktu untuk memaksimalkan potensi tim saat bersua Timnas U23 Indonesia di laga semifinal kali ini. Setali 3 uang dengan sang kiper, pelatih Thailand U23 juga memberikan pandangannya di laga kali ini. Pelatih Timnas U23 Thailand, Tawachai Damrong Otrakul, mengatakan sudah berusaha tampil lebih baik di semifinal Piala AFF U23 2025. Ia sadar tim asuhannya menghadapi laga sulit melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Thailand ke babak semifinal setelah keluar sebagai juara grup C, mereka menang atas Timor Leste dan mendapat hasil imbang melawan Myanmar. Dalam hal permainan, saya tidak terlalu terkesan, meski ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan benar saja, Thailand menghadapi ujian sesungguhnya pada laga melawan Indonesia. Tawachai mengatakan timnya telah bermain maksimal dan berusaha keras membawa tim berjuluk Gajah Putih itu lolos ke final. Catatan pertemuan Timnas U23 Indonesia versus Thailand pernah baku pukul. Laga Timnas U23 menghadapi Thailand U23 ini seakan mengingatkan kembali ke memori kelam beberapa tahun yang lalu. Dalam 5 pertemuan terakhir, Timnas kelompok umur U22 atau U23 Indonesia mendominasi Thailand. Bahkan ada satu kemenangan yang mungkin diingat oleh penggemar sepak bola Indonesia, yakni saat final SEA Games 2023. Pertandingan itu dimenangkan skuad Garuda dengan skor 5-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada 16 Mei 2023. Dalam kemenangan Indonesia untuk meraih medali emas itu diwarnai baku pukul. Pertandingan diwarnai 4 kartu merah. Keributan pertama meletus setelah Thailand mencetak gol penyeimbang oleh Yotsakorn Burapa menjelang 90 menit berakhir. Titan Agung nampak menyerang ofisial Thailand yang melakukan selebrasi ke bench Indonesia dan terjadi baku pukul pertama. Keributan kedua saat Irfan Jauhari mencetak gol ketiga pada perpanjangan waktu. Ofisial dan pemain kedua tim baku pukul di bench pemain Thailand. Bahkan akibat perkelahian sejumlah pemain dan staf mendapat sanksi dari AFC. Bahkan manajer Timnas Sumardi saat itu juga terkena pukulan dan tersungkur. 3 pemain Timnas U23 Indonesia yang disanksi AFC kala itu ialah Titan Agung, Komah Teguh, dan Taufadu Muslihuddin. Sementara 4 pemain Thailand yang disanksi yakni Sponwit Rakyat, Cahayapipat Supun Pasuch, Puraset Totsanit, dan Tirapak Purwekna. Momen itu menjadi catatan hitam yang mewarnai rivalitas antara Indonesia dan Thailand di ajang persepak bolaan di regional ASEAN. Patrick Kluivert sumringah, pemain andalannya bersinar di tengah laga semifinal Timnas U23. Patrick Kluivert bisa tersenyum setelah pemain Timnas Indonesia pilihannya ini mencetak 2 gol ke klub Thailand, siap bobol gawang Arab Saudi dan Irak. Patrick Kluivert akan kembali memimpin Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Pasukan Garuda masuk grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. FC pun resmi menentukan jadwal pertandingan ronde keempat. Hanya juara grup dari 2 grup yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up bakal diadu kembali di putaran kelima dalam 2 leg. Selain itu ada kabar baik dari salah satu pemain pilihan Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Beckham Putra, winger atau playmaker Persib Bandung yang tampil gemilang saat skuad Garuda menekuk Cina 1-0. Setelah mencetak debut bersama skuad Garuda senior di babak kedua ketika melawan Cina, pemain 23 tahun itu dipercaya sebagai starter kontra Jepang. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert, kepercayaan diri Beckham Putra semakin meningkat. Buktinya dia tampil apik bersama klubnya. Bahkan menurut laporan @famos.persib, sang juara Liga 1 2 kali itu mencetak 2 gol sekaligus untuk Persib Bandung ke gawang klub Thailand Ratchaburi.
Sementara itu, Patrick juga tak menutup pintu bagi pemain timnas U23 yang bersinar di ajang Piala AFF U23. Ia memantau perkembangan dan menyaksikan Garuda Muda berlaga secara langsung di Stadion GBK.